Jemaat GKJ Kuto Arjo, Shalom. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang berkenan mengikuti ibadah pada minggu ini. Jika jemaat rindu memberikan persembahan, dapat ditransfer melalui rekening atas nama Bendahara GKJ Kuto Arjo atau langsung ke kantor gereja pada jam kerja. Saat ini kita akan memasuki ibadah minggu 21 Agustus 2022. Jemaat dipersilahkan berdiri. Kita persiapkan diri kita untuk memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 4, bait yang pertama, Hai Mari Sembah. Hai Mari Saudara-saudara, arahkanlah hati saudara kepada Tuhan. Marilah kita habiskan ibadah kita dengan mengingat bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Silakan duduk. Saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami merindukan sabda-Mu. Tolong kami agar kami boleh mempersiapkan hati kami untuk menerima sabda Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini diambil dari Injil Lukas pasalnya yang ke-13 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-17. Menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun
dimasuki roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan, dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham?" Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu dan semua orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Demikianlah sabda Tuhan, berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukannya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Hati nurani, kehidupan beragama dan ritual ibadah yang seharusnya mengantar orang pada kualitas iman dan keutuhan diri atau memiliki spiritualitas yang baik sebagai pribadi milik Tuhan, sepertinya masih sebatas teori atau setidaknya belum sungguh dihayati, belum sungguh mendarah daging. Umat beragama kadang hanya terpaku pada tulisan, pada aturan yang berlaku, aturan baku. Kemudian mengaku bahwa hidupnya sudah jadi nomor 1. Kerohanian seseorang kerap dinilai dengan kerajinan ritual serta tampilan luar dalam berbagai atribut keagamaan. Saudara-saudara, akibatnya mereka yang dianggap saleh dalam tanda petik seakan berhak dalam tanda petik untuk menegakkan aturan dan menindak setiap bentuk pelanggaran. Itulah yang terjadi pada kisah Yesus pada bacaan kita hari ini, Lukas 13 ayat 10 sampai 17. Aturan Yahudi tentang Sabat menjadi sanggahan, halangan penyembuhan yang dilakukan Yesus bagi seorang perempuan bungkuk yang sudah 18 tahun menderita. Aturan hari Sabat dipakai oleh pemimpin agama pada saat itu untuk menilai penyembuhan di hari Sabat. Mereka lebih penting aturan daripada melihat saudaranya yang telah 18 tahun menderita, berjuang untuk memperoleh kesembuhan. Saudara-saudara, sebagai bangsa yang bertuhan dan baru saja merayakan kemerdekaan ke-77, perenungan minggu ini juga dapat menambah wawasan dan refleksi mendalam tentang panggilan iman dan identitas kebangsaan kita bersama. Sebab sampai hari ini kita masih sering diadu domba dalam urusan agama. Minimnya kesadaran literasi membawa sebagian besar umat beragama hanya menelan mentah-mentah dogma dan ajaran para pemuka agama. Bahkan propaganda yang dengan mudah disetir menjadi alat provokasi dan manipulasi sehingga banyak kita
saksikan kelompok militan bahkan radikal yang bernafaskan agama di bumi Nusantara ini bertindak semena-mena terhadap sesamanya. Inikah yang kita rindukan dalam memaknai kemerdekaan? Tentu tidak demikian. Marilah kita semakin menghayati peran, makna, dan panggilan iman, khususnya kita sebagai murid Tuhan. Hari ini kita diingatkan dengan firman Tuhan, penyembuhan Yesus di hari Sabat adalah pengajaran mengembalikan hakikat perjanjian Allah yang membebaskan, yang melepaskan mereka dari belenggu perbudakan. Allah sejak semula berjanji Dia akan memberikan keselamatan kepada kita. Dia akan mengutamakan keselamatan manusia. Allah memberikan Sabat agar kita menghidupi kasih, anugerah Allah dalam kehidupan kita, bukan untuk menghakimi apalagi menghukum orang lain. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah memberi kelepasan kepada kita. Allah memberi kebebasan supaya kita bisa berekspresi dengan benar, mewujud nyatakan cinta yang sudah kita terima dari Allah kepada sesama, bukan sebaliknya. Kita mengungkung dan kita menghakimi orang lain. Mari kita wujudkan kasih Allah sebagai tanda bahwa saudara dan saya telah menerima kelepasan dari Tuhan. Amin. Jemaat dipersilahkan berdiri, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara, mari kita bersatu dalam syafaat kita berdoa. Terima kasih untuk sabda Tuhan. Ajar kami untuk melakukannya dalam hidup kami. Kami sungguh-sungguh menjalani hidup kami dengan benar, mampu melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, dan kami boleh lebih hibur sembuhkan yang sakit, hibur yang sedih, kuatkan yang lemah. Ajar kami untuk selalu memberi teladan yang baik bagi keluarga kami sebagai orang tua. Anak-anak kami Bapa berkati dalam segala upaya mereka di tengah-tengah studi, pekerjaan, dan mencari pasangan hidup. Kami juga mohon berkat bagi gereja-Mu dalam pelayanan. Kiranya Tuhan memberkati kami jemaat-Mu GKJ Kuto Arjo bersama dengan seluruh majelis dan pengurus kelompok, komisi, dan pepantan. Pemimpin bangsa kami dari pusat sampai daerah, Tuhan berkati. Saudaraku yang berulang tahun, selama seminggu ke depan kiranya Tuhan limpahkan panjang umur, kesehatan, dan rezeki. Inilah ungkapan syukur dan syafaat kami yang kami bawa kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita memberikan persembahan syukur yang akan kita dasari dari Mazmur 136 ayat 1 sampai 3. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kidung Jemaat 363 bait yang pertama, bagi Yesus kuserahkan, akan mengiringi persembahan kita.
Jemaat dipersilahkan berdiri, kita akan menyerahkan persembahan kita di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur dari umat yang telah Engkau selamatkan ini. Jadikanlah persembahan syukur ini suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Dan ajarlah kami selalu untuk dapat mempersembahkan hidup kami kepadamu. Kami berdoa dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kuasa, kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tinggallah dalam Yesus, jadilah murid-Nya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Kita sebagai ranting pasti berbuahlah, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan namanya. Hidup berlimpah kurnia hanya di dalamnya. Mari arahkanlah hati saudara kepada Tuhan untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.